Buka global mapper, ke file, rectify gear reference imagery. Oke. Cari data yang dikirim sama abangnya, yang namanya itu data pengukuran kerja lapangan dalam bentuk foto. Terus open. Oke. Nah, di sini setelah aku amati cara analisisnya tuh gini. Yang kita ambil tuh titiknya tuh ditandain di tengah-tengah antara ini. Bentar. Ini kan ada apa sih ini? Solid lines ya. Bener solid lines. Nah ini. Pokoknya ini di zoom aja sampai ketemu yang garisnya tuh di tengah-tengah solid lines-nya. Nih. Ditandain ke sini. Kalau kurang zoom ya digedein lagi. Nih. Ditandain tengah-tengah sini. Terus buat bagian X dan Y-nya ini, itu lihatnya di atas dari titik yang kita tandain ini. Berarti X-nya itu 94, 48, 44, 00. Bagian Y-nya juga gitu. Liatin bagian dari sini, di yang tanda titik. Berarti kan ini 94 ada di sini 9404 500. Ini select projection dulu nih. Ini ganti ke UTN, ini ganti ke 48S. Ini terus klik OK. Ini add point, ini point 1. Terus buat yang kedua ini di zoom out, kita arahin ke kiri. Di sini titikin. Buat X dan Y nya itu ambil yang di atas ini. Ini kan bagian X, ini bagian Y. 48 65 00. Untuk bagian Y nya ini sama aja. 9404 500. Terus add point 2. Terus buat yang ketiga itu di pojok kanan sini. Nah, di sini. Di sini lagi aja. Buat X-nya ini 94. Itu Y. 94 02 400. Buat Y-nya, buat X-nya itu di bawah sini 48 sama kayak yang pertama tadi 65 00. Terus point 3. Terus titik ke terakhir itu di bagian sini, di sini. Buat X nya itu 48 44 00. Y nya itu kayak yang di atas tadi 9402. Y 02400 sama aja. Add point. Oke.
Ini select projectionnya jangan lupa diganti, kan tadi udah diganti, maksudnya cuma mengingatkan. Kalau sudah di apply terus klik OK. Ini hasil akhirnya. Kalau udah kita ke file, terus export raster atau image format. Ini ganti ke GeoTIFF kalau misalnya punya kalian belum diganti, terus klik OK. Ini ganti ke 24 bit, tadi kan awalnya 8, ini ganti ke 24. Kalau udah enter aja, terus simpan dimana kalian mau ngesetnya. Ini juga ganti GeoTIFF, tapi tadi kan udah diganti GeoTIFF, ini harusnya otomatis. Basing kalian mau namanya apa, kalau udah di set. Ini karena aku udah bikin kemarin jadi nggak aku set. Kalau udah kita lanjut ke GeoQGIS. Ini masukin dulu satelitnya. Terus kita ke layer, itu data source manager, ke raster, klik titik 3 di pojok ini, terus cari data koordinat kita yang awalnya, yang banyak yang salah itu, add, close. Baca. Oh, harusnya ini bentukannya tuh ini yang CSP ya. CSP juga sama aja. Bentar, ada yang salah ini sama datanya. Oh, bukan raster, salah. Ke delimited text, pantes. Maaf. Masukin yang bentukannya CSP ya. CSP. Open. Ini langsung di add aja. 48S. Kalau misalnya punya kalian ini belum diganti, ganti dulu ya ke 48S. Ini gini. Ini kan 48S. Di add, terus close. Terus kita tambahin layer, terus ke add layer, salah, layer, add layer, raster, add raster layer. Kita cari foto yang tadi, ini kita baru set sesuai sama nama yang kalian bikin. Kalau aku bikinnya koordinatnya akan diulang. Open, klik add, close. Ini yang bagian bawah ini tadi kita mana ya, apa ya, oh ini move to bot, move to tab, top bukan tab. Sepertinya saya salah masukin data. Ini mah datanya udah bener, nggak ada yang ngaca. Bentar, saya cari yang salah dulu. Gimana ya? Apakah ini? Tapi ini bentukannya ini kan TXT ya. Kok bisa? Yang itu udah bener? Bentar, kita bikin dulu datanya. Soalnya data koordinat punya aku itu udah yang bener, kayaknya aku lupa naruh yang salah di mana. Ke file, terus open, nggak usah diikutin,
Bentar ya, aku matiin aja dulu. Kan tadi aku bilang format filenya biar dia kebaca sama keygesnya itu dalam CSV ya. Ini kalian masukin dulu datanya ke sini, ke Excel. Terus kalau udah ke file, terus kita save as. Ini bikin aja koordinat. Ini bikin jadi ini nih, CSV command delimited. Save-nya ke data for percobaan. Save. Baru lanjut ke sini. Berarti yang ini hapus, soalnya ini udah benar. Ke layer data source manager, terus ke bagian delimited text, klik titik 3 paling pojok ini, terus masukin data tadi. Ini kita add, close. Nah ini baru ada yang salah. Ini buat ngelihat dia bener nggak stasiunnya, itu kita klik kanan di atas ini di datanya, klik kanan, terus properties. Kita tambahin di sini labelnya, single labels. Ini masukin namanya stasiun. Penamaannya biarin kayak gini aja. Tapi di sini tambahin buffernya. Oke. Ini kita agak hilangin dulu. Oh iya, ini posisinya agak kurang. Klik kanan lagi ke properties, terus ke bagian placement. Ini bagian di sini ganti ke round point. Apply. Oke. Jika jadi dia agak tersusun sama itunya. Nih kan kelihatan yang mana yang salah. Ini stasiun 130 ada di mana 129? Kan 129 harusnya di sini, tapi dia malah di sini. Berarti yang harus diganti ini juga, ini sama ini. Ini 114 harusnya ke bawah, 113 harusnya ke bawah juga. Berarti ini kita hilangin dulu. Koordinatnya kita hilangin dulu. Berarti yang tadi satu-satu aja ya, yang mau dihilangin, mau dibenerin 129 dulu. Harusnya 129 kan sini. Nih di sini. Ini buat kita ngelihat datanya itu kita tambahin dulu di sini. Kalau punya aku udah ada. Kalian ke flight ins dulu, manage. Terus di sini cari koordinat capture, terus install. Kalau udah di close. Kalau punya aku ini otomatis dia nambah sendiri menunya di sini. Nggak harus diklik kanan di sini terus kita tambahin koordinat capture panel. Kalau punya aku udah ada ini. Ini kan yang mau kita benerin itu yang 100 itu stasiun 129. Kita klik dulu ini koordinat capture-nya. Terus klik di sini. Start capture. Klik di aduh kemana 129 tadi. Bentar. 129 ini. Kan 129 ya. Klik di sini. Nah, ini kan datanya ini. Ini kita salin, terus kita pindahin ke Excel tadi 129 kan, 129 mana 129 ini kita paste di sini aja. Bentuknya gini ya. Oh, apakah dia masih dalam bentuk koordinat biasa? Bentar. Oke. Ini tadi kan bentukannya masih dalam longitude latitude. Abangnya semalam punya dia kan udah jadi UTM tuh. Dia nggak ngejelasin caranya biar dia nggak dalam longitude latitude lagi. Jadi ini
harusnya project kita ini diganti dulu ke UTM. Itu caranya klik project, terus ke properties, terus ini diganti ke 48S, terus apply, terus close. Ntar dia langsung jadi gini dalam bentuk TMX UTMY. Kalau udah ini kita salin ke sini. Ini kan tadi yang kita benerin itu stasiun 129. Ini kita paste di sini. Kita paste ke sini. 129 mana? Ctrl V. Ctrl V. Terus bagian Y-nya masukin ke Ctrl V. Ini kan udah, berarti ini buat selanjutnya ini dilihatin aja dari sini, kira-kira yang enggak pas itu yang mana. Ini kan 97 juga nih, 97 dia ada di atas, harusnya kan di sini. Dikit tadi diklik di sininya, ini kan udah ada nih muncul dia. Ini kita salin lagi, terus balikin ke sini. 97 kan 97 di sini. Ctrl V. Disalin, Ctrl X, masukin ke X nya, Ctrl V. Untuk bagian Y nya juga disalin. Ingat jangan salah ya. Ctrl V. Terus cari lagi yang kira-kira salah. Begitu seterusnya. Ini kan stasiun 100 ini nggak ada tuh, di mana stasiunnya. Coba dicari. Ini kan dia juga salah tuh. Berarti kita klik di 100, terus salin juga, terus copy ke Excelnya, dibenerin. Kayak gitu semua. Pokoknya dilihatin aja yang tanda-tanda kuning ini, dia nggak nyatu sama koordinat yang punya kita. Yang bentukannya bintang ini berarti dia tuh udah benar. Itu koordinat fixnya. Kalau misalnya dia nggak cocok seperti ini, nggak nyatu, berarti dia masih salah, harus dibenerin. Berarti diklik dulu di sini, terus kita salin yang ini. Kayak gitu semua sampai selesai. Kalau udah, ya udah, Excelnya di save, terus dimasukin buat pengolahan. Tapi sebenarnya punya abangnya tuh udah bener yang data dikasih di Excel. Data yang dikasih di grup. Yang anjir, lupa semua aku. Yang data Oasis dikasih di grup itu, jadinya langsung pakai aja itu. Cuma yang ini fungsinya cuma buat belajar aja. Siapa tahu ntar kan data punya kita pas kulap juga salah kan. Jadinya sebagai contoh aja. Jadi hasil ini tadi kan misalnya udah dikoreksi semua tuh, ntar dimasukin ke sini. Ini semuanya disalin beserta stasiunnya juga. Kan data dari abangnya ini, betul kan? Kalau pengolahan di Oasis bisa langsung aja dipakai. Tapi buat pengolahan yang dibuat data akuisisi, buat kita layer di QGIS itu harus diganti dulu bagian UTMX UTMY nya. Jadi di data Oasis abangnya tadi kita tambah di sini line, tambah kolom di bukan line, di sini jadi stasiun, terus salin aja di mana Excel yang ada stasiunnya. Bentar.
Coba kita cek hasil koreksi tadi, apakah tempat abangnya ini udah dibenerin. 97 ini 4, coba disalin dulu. Kita cek yang hasil koreksi kita tadi 97 97 48 596, agak sedikit melenceng sih. 48 45 96, hasil dari punyaku itu 99. Ini Y nya 97 94 03 29 01. Let me think. Bisa. Jadi di pengolahan OASIS bisa langsung aja, soalnya UTM-X UTM-Y nggak bakal kepake. Tapi pas pengolahannya di sini, ini kan kalau misalnya ini udah selesai, ini langsung kita tutup aja. Data percobaan ini kita kan ini tadi awalnya udah aku tunjukin kan cara bikin stasiun-stasiun ini gimana tadi di awal, ya enggak sih, dari properties. Jadi kalau misalnya ini udah, ini kita save, terus kita layout kayak biasa layoutnya pakai template yang kalian punya, terus di save. Udah. Tapi kalau misalnya udah kalian koreksi semua, kalau belum ya jangan di save dulu, jangan di layout dulu. Jadi dari data OASIS abangnya ini di save sebagai txt, terus bukan txt, csv. Kalau misalnya masukin data punya abangnya ke sini sama nggak sih? Bentar aku coba dulu. Punya abangnya ini udah bener nggak sih? Ke project, bukan project, ke layer, data search, delimited text. Tapi kayaknya punya abangnya tadi bukan delimited deh. Udah. Coba di add. Terus course. Udah kok, punya abangnya tuh udah bener. Tapi kalau misalnya mau dibenerin lagi sesuai sama yang kita coba sendiri nggak apa-apa. Orang data dari abangnya udah bener, ngapain juga dibenerin lagi. Jadinya kita bisa langsung pengolahan di OASIS saja. Jadi tujuan asistensi kemarin cuma buat nambah pengetahuan cara ngebenerin kalau misalnya koordinat yang kita bikin itu tidak sesuai sama koordinat yang sebenarnya. Bisa dibenerin dengan nge-raster di Google Mapper, terus dibenerin lagi di QGIS-nya buat ngelihat koordinat sebenarnya itu di mana. Jadi kalian bisa langsung pengolahan aja di OASIS. Thank you.